Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Aldi Permana dari Pendidikan Jasmani Angkatan 2023 Universitas Jenderal Sudirman Fakultas Ilmu Kesehatan. Jadi, saya akan membahas materi tentang apa itu kurikulum dan implementasi kurikulum yang ada di Indonesia. Oke? Kalian penasaran? Oke, maka lanjut ke slide berikutnya. Jadi kita awali dengan pengertian kurikulum. Kurikulum adalah rencana pendidikan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam proses pembelajaran di institusi pendidikan. Kurikulum mencakup tujuan, materi ajar, metode pengajaran, serta cara evaluasi yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum berperan sebagai panduan bagi pendidik dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar, serta menjadi tolak ukur perkembangan pendidikan. Selanjutnya ada pentingnya memahami kurikulum. Pertama, panduan pembelajaran. Membantu pendidik merancang strategi pengajaran yang efektif dan relevan dengan tujuan pendidikan yang ingin dicapai dan memastikan materi yang diajarkan sesuai dengan kebutuhan siswa dan standar pendidikan. Kedua, kesesuaian dengan tujuan pendidikan. Kurikulum dirancang berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam pendidikan. Pemahaman yang baik itu memungkinkan pendidik untuk fokus pada pengembangan kompetensi dan keterampilan yang ditargetkan. Ketiga, ada kontinuitas dan koherensi. Ini berkesinambungan proses pembelajaran di setiap jenjang pendidikan. Penting juga agar pembelajaran tidak terputus atau tumpang tindih, serta memastikan siswa mendapatkan pengetahuan yang progresif. Keempat, evaluasi dan penilaian. Kurikulum menyediakan alat evaluasi untuk menilai kemajuan siswa. Memahami kurikulum membantu pendidik mengukur seberapa baik siswa telah mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang kelima, penyesuaian dengan perkembangan zaman. Kurikulum harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan kebutuhan dunia kerja. Memahaminya membantu pendidik mengintegrasikan elemen-elemen baru yang relevan dalam pengajaran. Dengan memahami kurikulum, pendidik dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih terarah, menyenangkan, dan bermakna bagi siswa. Karena tadi sudah ada pengertian dan kenapa kita penting harus memahami kurikulum. Nah, selanjutnya ada tujuan dari kurikulum. Tujuannya adalah untuk memberikan panduan dalam proses pendidikan agar siswa dapat mencapai kompetensi dan keterampilan yang diinginkan. Secara umum, kurikulum dirancang untuk pertama ada mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, kedua membentuk karakter, ketiga mempersiapkan masa depan, keempat mencapai standar pendidikan. Tujuan tersebut membantu siswa berkembang secara intelektual, emosional, dan sosial serta berkontribusi dalam masyarakat. Kurikulum membantu mencapai tujuan pendidikan dan perkembangan siswa yang menyediakan kerangka kerja yang sistematis untuk proses pembelajaran. Melalui kurikulum, materi ajar, metode pengajaran, dan evaluasi itu dirancang untuk pertama, mengarahkan pendidikan. Kurikulum memastikan bahwa materi dan aktivitas pembelajaran terfokus pada pengembangan kompetensi dan keterampilan yang dibutuhkan siswa. Kedua, ada pengembangan potensi siswa. Kurikulum disusun untuk menstimulasi potensi intelektual, emosional, sosial, dan fisik siswa sehingga membantu mereka berkembang secara menyeluruh. Ketiga, ada menyediakan standar evaluasi. Kurikulum menetapkan alat dan metode evaluasi untuk mengukur kemajuan siswa secara objektif sehingga membantu memantau dan meningkatkan proses belajar mereka. Keempat, membangun karakter dan nilai. Melalui kurikulum, siswa diajarkan nilai-nilai etika, moral, dan sosial yang penting untuk membantu pembentukan karakter dan berperilaku positif. Dengan panduan yang jelas dari kurikulum, pendidik dapat membantu siswa mencapai hasil belajar yang optimal serta mempersiapkan mereka menghadapi tantangan di masa depan. Oke, selanjutnya ada implementasi kurikulum di Indonesia. Indonesia menerapkan kurikulum sebagai landasan untuk mengarahkan proses pendidikan di seluruh jenjang sekolah. Ada dua tingkatan penting dalam pelaksanaan kurikulum di Indonesia, yaitu kurikulum nasional dan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang biasa disingkat KTSP. Pembahasan pertama adalah kurikulum nasional.
Kurikulum nasional ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud. Kurikulum ini bertujuan untuk mencapai standar kompetensi nasional yang seragam di seluruh wilayah Indonesia. Di sini ada beberapa ciri utama dari kurikulum nasional meliputi: pertama, standar kompetensi lulusan atau SKL. Kedua, ada standar isi. Ketiga, standar proses. Keempat, standar penilaian. Kurikulum nasional terbaru yang ada di Indonesia yaitu Kurikulum Merdeka yang diperkenalkan pada 2022. Kurikulum ini lebih fleksibel, memberikan kebebasan pada sekolah untuk mengadaptasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa, menekankan pengembangan karakter dan penggunaan pendekatan pembelajaran berbasis proyek. Pembahasan kedua ada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang biasa didengar KTSP. Nah, KTSP adalah kurikulum yang dikembangkan oleh masing-masing sekolah dengan tetap mengacu pada standar yang ditetapkan dalam kurikulum nasional. KTSP memberi ruang kepada sekolah untuk menyusun program pendidikan yang relevan dengan kondisi lokal, kebutuhan siswa, serta potensi lingkungan setempat. Meskipun kurikulum sudah dirancang dengan baik seperti yang dijelaskan tadi, implementasinya di lapangan seringkali menghadapi berbagai tantangan. Ya, contohnya, pertama ada kesenjangan infrastruktur. Tidak semua sekolah memiliki fasilitas dan sumber daya yang memadai untuk mendukung penerapan kurikulum secara optimal, terutama di daerah terpencil. Nah, kedua ada pelatihan guru. Tidak meratanya kompetensi dan kesiapan guru dalam menerapkan kurikulum baru juga menjadi kendala. Pelatihan guru secara berkelanjutan diperlukan agar mereka dapat menerapkan metode pengajaran yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Yang ketiga, penyusunan dengan kondisi sosial dan budaya. Di beberapa wilayah, penyesuaian kurikulum nasional dengan konteks sosial budaya setempat bisa menjadi tantangan. Kearifan lokal perlu diintegrasikan tanpa mengurangi kualitas pendidikan. Secara keseluruhan, implementasi kurikulum di Indonesia bertujuan untuk menciptakan pendidikan yang lebih merata, relevan, dan berkualitas di semua wilayah, sambil tetap mempertahankan fleksibilitas bagi sekolah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan lokal. Nah, jadi poinnya, setiap langkah dalam pendidikan adalah bagian dari perjalanan membentuk masa depan. Kurikulum bukan hanya sekedar rencana, tetapi panduan yang mengarahkan kita untuk mengembangkan potensi terbaik dari setiap siswa. Dengan semangat belajar yang tidak pernah padam dan usaha untuk selalu beradaptasi dan berinovasi, kita akan mampu melahirkan generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan dunia. Mari terus melangkah maju, karena setiap upaya yang kita lakukan hari ini adalah investasi untuk masa depan yang lebih baik. Begitu, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan juga ada pantun, belajar pagi sampai siang, ilmu dicari tak pernah bosan. Tuntas sudah kita belajar sekarang, semoga ilmu jadi keberkahan. Sampai jumpa di lain hari, teruslah semangat tak kenal henti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.